Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pada kesempatan kali ini, sobat teman podcast, kali ini kita mendatangkan gitu sebuah narasumber mungkin yang datang dari kelas 10A gitu. Yang pertama ada Fawas Eris Revaldi dan Muhammad Akbar Ramadan. Oh, salah Baik. namanya itu. Siapa namanya? Repandi. Repandi siapa? Fawas Eris Repandi ya. Nah, Oke, itu baru baik. benar. Pada kesempatan kali ini sobat teman podcast, mungkin kita akan berbicara seputar kita akan menilik sejarah mungkin ya. Akan melihat bagaimana dahulu yaitu seorang khalifah muslim yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, siapakah beliau gitu? Baik. Melihat tema pada kesempatan kita kali ini yaitu yang bertemakan konsep keuangan dan perdagangan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Baik. Mulai dari siapakah Umar bin Abdul Aziz ini, teman? Dan juga bagaimana konsep perdagangannya. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana relevansinya gitu konsep perdagangan pada masa Umar bin Abdul Aziz dengan Indonesia saat ini. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menyimak bersama bagaimana pembahasan mengenai tema yang akan kita simak kali ini. Oke, mulai dari pertanyaan pertama mungkin ya tadi. Oh, boleh. Berbicara soal tema yang akan kita bahas kali ini yaitu konsep perdagangan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu. Yang pertama, teman-teman semua sobat teman podcast, bagi kita mungkin sebagai seorang santri gitu, ada yang sudah tahu, ada juga yang tidak tahu gitu, siapa Umar bin Abdul Aziz ini. Termasuk teman-teman yang sedang menonton. Ya, maka daripada itu Fawas nih yang pertama ya. Fawas Eris Revaldi ya. Boleh. Gak apa-apa. Revaldi lagi aja. Repandi. Aldi kali. Oke. Jangan dong. Oke, Fawas. Nah, siapa sih Umar bin Abdul Aziz ini, Fawas? Umar bin Abdul Aziz ya. Kalau emang tilik dari sejarah, beliau tuh tokoh sejarah gimana ya, paling inspiratif yang pernah kita punya sebagai umat muslim. Bahkan kalau kita sering dengar istilah para ulama nyebut 4 khalifah. Abu Bakar, ada Umar, udah itu lanjut Utsman bin Affan, udah itu Ali bin Abi Thalib, disebutnya apa? Khulafaur Rasyidin. Bahkan ada beberapa ulama termasuk ulama tarikh atau ulama sejarah Islam, contohnya kayak Ibnu Katsir atau mungkin Ibnu Jauzi, yang bahkan mereka bisa nyebut pendapat mereka Umar bin Abdul Aziz ini bisa disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Masuk khalifah selanjutnya. Iya, bagus, saking bagusnya kayak gitu. Kenapa? Ada kisah menarik mungkin ya dari Umar bin Abdul Aziz. Mungkin teman-teman pernah dengar ini gak? Cerita tentang seorang gadis pemerah susu kambing. Misalnya kayak susu kambing ya. Ada yang tahu berarti? Tapi gak apa-apa lah, kita ceritain sebentar. Jadi waktu itu Umar, ini zaman Umar bin Khattab waktu itu menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar setelah beliau wafat. Umar jadi khalifah, ada hobi Umar bin Khattab yang sering beliau lakuin setiap harinya. Hari itu punya 24 jam, ada siang, ada malam. Siangnya beliau pakai buat mengurus umatnya. Nah, malamnya beliau hobinya apa? Dia hobinya merakyat. Bukan maksudnya kayak bertegur sapa dengan rakyat, tapi pas malam lebih suka kayak kasarnya memata-matai rakyat. Tapi memata-matainya bukan infiltrasi, tapi lebih ke menilik kondisi rakyatnya ketika di malam hari. Waktu itu Umar bin Khattab waktu itu lagi menjalankan hobinya. Malam-malam beliau berjalan di sekitar Madinah. Kira-kira beliau penasaran gimana nih kondisi rakyatku saat malam ini. Waktu lagi jalan, ketemulah sebuah rumah. Kan yang lain udah pada mati tuh lentera-lenteranya, lampu pijarnya udah pada mati gelap. Ada satu rumah yang masih nyala lampunya. Beliau datangin. Awalnya mau diketok. Cuma ternyata ada suara kayak 2 orang lagi berdebat di dalam. Kalau dari suaranya ada 2 orang perempuan. Yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Makanya Umar mikir, oh kayaknya ini ibu sama anak lagi berantem. Beliau awalnya pengen langsung masuk, pengen langsung ngelarai itu 2 orang. Cuma mikir, ya kita dengerin dulu apa sih masalahnya.
Gak maksud buat mengintip dan gak maksud buat kayak ngedengerin secara diam-diam, cuma emang suaranya keras jadi kedengeran sampai keluar. Beliau dengerin, mungkin gampangnya kayak gini percakapannya. Si ibu bilang kayak gini, "Wahai putriku, besok kita jualan, tapi sayang banget hari ini hasil perahan susu kambing kita kecil. Ya maksudnya hasilnya sedikit, gak kayak hari-hari kemarin. Sedangkan besok kita perlu uang buat bayar zakat. Gimana dong?" "Wah ibu," kata putrinya, "sabar lah ibu, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan," gitu. Putrinya optimis. Cuma kata ibu, "Gimana kalau kayak gini deh putriku, gimana kalau susu yang sedikit itu kita campur sama air?" Kata putrinya bilang, "Jangan ibu, jangan kayak gitu, itu curang." Terus kata ibunya bilang kayak gini, "Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, bahkan Umar bin Khattab pun nggak lihat ke perlakuan kita." Putrinya bilang kayak gini, "Memang Umar dan orang lain tidak melihat perlakuan kita, tapi Allah Maha melihat." Nah, kedengaran tuh, perdebatan beres. Intinya si ibu mulai sadar, oh iya putriku, itu perbuatan yang salah. Nah, Umar bin Khattab ngedengerin dari awal sampai akhir perdebatan itu sampai selesai. Nah, di dalam hati Umar bin Khattab, wah, ini cewek boleh juga nih. Nah, bagus nih pendiriannya. Ini perempuan solihah. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Keesokan harinya dia bilang ke dua putranya. Umar bin Khattab punya dua putra. Yang satu putra pertama Abdullah, yang satu lagi putra kedua paling bungsu Asim. Abdullah udah menikah. Ya, Abdullah udah menikah. Lalu lagi istrinya. Nah, putra kedua Asim, dia masih lajang, masih single lah. Masih nyari calon jodoh yang bagus buat dia. Nah, gara-gara cerita atau pengalaman Umar bin Khattab kemarin malam, dia ngomong deh kedua putranya. Kan gak apa ya, dulu mah poligami, misalnya Abdullah pengen ya silakan aja. Bilang, "Wahai kedua putraku," diceritain dari awal sampai akhir ceritanya Umar bin Khattab ketemu rumah itu ngedengerin percakapan antara ibu dan putrinya dari awal sampai akhir diceritain. Terus bilang ke kedua putranya, "Wahai putraku, siapa yang pengen menjadikan wanita ini sebagai istrinya?" Abdullah nggak jawab. Abdullah waktu itu punya satu istri, lupa namanya siapa. Nah, Hasim lihat kesempatan ini langsung ngacung tangannya. "Aku aja ya, gaskeun kalau sama cewek-cewek kayak gitu mah." Nice. Masih lajang gitu. Santai. Nah, waktu itu akhirnya Asim meminang perempuan tersebut. Karena perempuan itu menariknya, ibu dan perempuan itu, dia tuh anak yatim. Ayahnya itu udah wafat sedari dia lahir. Yang perempuan tadi. Yang perempuan itu. Otomatis mereka dari keluarga yang kurang mampu. Menikahlah sama keluarga, anggap aja kalau sekarang mah keluarga bangsawan ya. Udah mah Umar bin Khattab di Makkah itu keluarga bangsawan dari kaum Muhajirin. Dia datang ke Madinah beberapa tahun kemudian menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Anggap aja kan udah mah bangsawan. Posisinya juga udah jadi khalifah di sana Umar. Udah khalifah, udah mah bangsawan, keluarga tertinggi, pemimpin tertinggi umat muslim saat itu. Nggak wow gimana coba kebahagiaan terdapat pada keluarga si ibu itu. Udah kayak kalau sekarang mungkin kita udah kayak menang jackpot gitu ya, Pak. Iya tuh. Udah mah bangsawan. Ya nggak baik. Iya sih. Iya sih. Iya. Orang jackpot. Oke. Nah, lanjut cerita yang tadi. Dari pernikahan Asim sama perempuan tersebut lahirlah seorang putri namanya Laila binti Asim, atau cucunya Umar bin Khattab. Nah, waktu itu Laila juga membawa sifat ibunya, solih, jujur, dan adil. Terutama kalau buat sifat adil diambil dari kakeknya Umar bin Khattab. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah dia Laila sekitar umur 16 sampai 17 tahun, dia ketemu sama seorang pemuda namanya Abdul Aziz bin Marwan. Waktu itu masa Khulafaur Rasyidin sudah berakhir. Laila lahir, masa Khulafaur Rasyidin udah nggak ada. 4 khalifah waktu itu berseteru sampai akhirnya Laila lahir di zaman dinasti Umayyah, dinasti pertama di umat muslim yang pertama kali nerapin sistem monarki di mana ayah menurunkan tahta kepada anaknya. Nah, menariknya Abdul Aziz bin Marwan, dia juga termasuk salah satu kalangan bangsawan, anggap aja anggota keluarga kerajaan Umayyah. Dia itu ayahnya Marwan, ayahnya lagi kakeknya Al-Hakam. Al-Hakam itu pernah jadi khalifah di Bani Umayyah. Ayahnya itu ayahnya Abdul Aziz itu seorang gubernur di Mesir. Pas ayahnya wafat, Abdul Aziz juga nerusin jabatan ayahnya sebagai gubernur di Mesir. Ketemu Laila, suka sama satu sama lain, suka sama sifatnya. Akhirnya mereka menikah dan akhirnya lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal atau mungkin kita akan ngomongin sekarang kayak gini. Jadi singkatnya kayak gitu sih awal mula. Kalau kita ngomongin nasab ya,
Umar bin Abdul Aziz ini sering disebut Umar kedua. Umar the second kalau orang barat nyebutnya. Kan biasanya kalau kita sering nyebut kayak misalnya ada Raja Charles the first, the second, the third sama sekarang yang memimpin Inggris zaman sekarang. Iya. Nah, ini ada Umar pertama, Umar bin Khattab maksudnya, sama sekarang Umar kedua itu Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Oh tapi sama-sama Umar gitu namanya. Sama-sama Umar, makanya disebut Umar kedua. Oke, melihat cerita Umar ya, yang awalnya tadi dari Umar yang memiliki kebiasaan untuk melihat atau menengok bagaimana keadaan rakyatnya gitu ya. Saya juga pernah ngedengar bagaimana dulu cerita Umar yang sama gitu. Pada suatu malam Umar datang ke desa gitu ya, ke desanya, kemudian mendengar seorang ibu yang ia sedang pura-pura atau apa sedang ia memasak untuk anaknya, ceritanya gitu, memasak untuk anaknya ya. Kalau tidak salah ibu itu punya 2 anak ya? Punya 2 atau mungkin ada yang ngomong 3 juga. Ya nggak sih bayi? Kalau nggak salah mah masih bayi. Masih bayi. Oh iya masih bayi. Ada yang masih bayi. Ada yang mungkin masih bayi. Jadi ceritanya di sana si Umar tuh kelihatan mungkinnya dari jendela, karena kalau kita lihat sekarang bagaimana rumah-rumah dulu mungkin ya terbuat dari batu gitu. Kalau sekarang kan rumah-rumah sekarang juga sama dari batu. Batu tapi lebih modern. Kalau iya maksudnya jadi jendelanya sekarang ada jendela. Oh, ada jendela. Iya, Dulu ada nggak ada jendela. jendela. Dulu nggak ada jendela. Berarti bisa masuk dong TFF. Iya kelihatan lah gitu ya sama Khalifah waktu itu sama Umar ketika sedang berkeliling. Sana Umar melihat si ibu yang dia pura-pura masak sambil ngoceh gitu ya, ngoceh apa dia? Ngomongin Khalifah sekarang yang kata orang mah gitu sejahtera dari mana ini, masih ada gitu rakyat yang masih sulit makan gitu, yang masih miskin gitu. Komen soal Khalifah gitu, kurang gitu. adil. Ternyata dari sana datang Umar. Nah namun si ibu tersebut nggak sadar bahwa yang datang itu ternyata Khalifah yang lagi diomongin sama si ibu itu gitu. Kemudian dari sana si Umar ngebantuin si ibunya gitu. Kemudian keesokan harinya langsung si Umar datang ke Baitul Mal ya. Datang ke Baitul Mal untuk mengambil zakat itu. Satu ini satu karung padi. Gandum. Gandum. Mengambil satu gandum untuk keluarga tersebut. Nah, kemudian setelah dibawa si ibu tersebut mengatakan andai saja Khalifah kita saat ini seperti engkau gitu. Kemudian keesokan harinya setelah ada perkumpulan atau apa gitu, semua warga datang berkumpul, ternyata setelah melihat siapa khalifahnya ternyata orang yang tadi malam itu datang itu Umar tersebut ya. Si ibu itu nggak kenal ya Bay sama orang itu. Kaget pas lihat si yang kemarin Umar plot twist. Si Umar tiba di depan, si ibu itu gak nyangka gitu. Ternyata orang yang malamnya ngasih makan gandum itu padahal si Umar Khalifah yang di Umar kayak gitu. Gimana perasaannya Bay? Umar ini kita lagi ngomongin presiden nih, ngomongin presiden. Oh ini mas kayak gini. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke ente, ngebantuin ente nggak tahu kalau orang itu ternyata orang yang lagi ente obrolin pas atau ente ngomongin. Terus tiba-tiba pas besok ngumpul-ngumpul, orang yang kemarin gua obrolin, gimana dong perasaan ente? Wah jujur sih awalnya saya kaget soalnya saya menggosipkan gitu ya si sebuah ini si presidennya ngegosipin orang di depan orangnya. Iya depan orangnya tapi asalnya saya nggak tahu. Langsung tiba-tiba pas besoknya lihat ada perkumpulan gitu, saya lihat kok ini orang yang kemarin gitu. Saya pun kaget. Nah langsung tiba-tiba saya merasa sepertinya saya telah berdosa. Aduh, Masya Allah. Berarti intinya dari cerita itu nggak boleh gibah ya? Nggak boleh gibah. Tapi ya kalau buat usul nggak apa-apa. Ya, gitu sih kalau buat ngomongin Umar bin Abdul Aziz, mulai dari kita ngomongin tadi cerita menarik tentang neneknya mungkin, yang menikah sama Asim putra Umar bin Khattab, terus kemuliaan dan nasabnya sampai ke Umar bin Khattab, terus juga jangan lupa dari nasab ayahnya yang masuk ke Umayyah, yang masuk keluarga sama Utsman bin Affan. Mereka keluarga Umayyah itu semuanya
bangsawan dan semuanya pedagang. Jadi memang satu keturunan itu mereka tuh semua pada dermawan gitu. Dermawan. Mulia lah ya harusnya. Mulia. Oke. Baik. Oke, lantas kemudian pada poin selanjutnya mungkin kita akan berbicara seputar bagaimana konsep perekonomian. Konsep ekonominya. Konsep perekonomian pada masa Umar bin Abdul Aziz gitu. Karena mungkin ketika kita lihat bagaimana sekarang sedang hangat berita di luar sana, tidak akan lepas seputar dengan pembahasan perekonomian di Indonesia sekarang gitu. Mulai dari mungkin banyak hashtag Indonesia gelap. Salah satu faktornya kan dilihat dari konsep perekonomian di kita yang sudah mulai berantakan. Udah mulai nggak teratur ya. Iya gitu udah. Nah, kita lihat bagaimana dulu nih, Awas, ketika masa Umar bin Abdul Aziz, ketika ia sebagai kita sebutlah khalifah mungkin ya. Pada masanya gitu. Konsep ekonomi zaman Umar bin Abdul Aziz emang paling menarik ini kalau dia bahas, apalagi kalau buat ngomongin sejarahnya yang asal mula ekonomi syariah. Walaupun nanti ekonomi syariah bakal pertama kali dirumusin tuh sama Imam Ahmad Al-Ghazali. Nanti bukunya ekonomi ya ngebahasnya. Makanya sistem ekonomi itu udah dibahas Islam jauh lebih lama daripada ekonomi konvensional kita pakai sekarang kebanyakan, apalagi terutama kita negara Indonesia. Ya ada beberapa poin penting pas kalau pengen ngomongin sistem ekonomi syariah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Mungkin yang paling dominan bisa dirasain orang-orang zaman itu, pertama mungkin kayak ada program pemerataan kekayaan. Tapi bukan berarti, maksudnya pemerataan kekayaan tuh bukan berarti nggak ada orang miskin, nggak ada. Sebuah negara makmur itu bukan berarti semuanya kaya, nggak ada. Prinsip negara ada orang mikir kayak gini, wah kalau orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya, gimana? Maka dia pikir nanti kita kenal istilah utopia atau negara idaman atau negeri idaman, negeri yang kita pengen tinggalin, yang kita yakin kita tinggal di sana tuh sejahtera. Nah kayak gini solusi terbaiknya kayak gini. Gimana kalau semua orang tuh kaya raya? Nah, pengen dikoreksi sama anak sendiri. Kalau buat pemikiran kayak gitu, itu nggak pas. Negara yang adil, makmur dan sejahtera bukan berarti semua semua kalangan masyarakatnya kaya semua. Nanti misalnya kayak gini. Ada orang kaya, dia punya rumah, punya halaman, punya mobil. Otomatis dia cuma seorang, dia punya harta, dia nggak bisa ngurus barang-barangnya sendiri kok. Dia butuh orang lain buat ngebantu dia ngurus barang-barang itu. Makanya dia membutuhkan orang lain yang untuk dia pekerjakan, nanti dia bayar sekaligus orang yang dia pekerjakan mengurus barang-barang kepunyaan dia kayak gitu. Makanya konsep sebenarnya dari negeri sejahtera yang nanti berhasil diwujudkan oleh Umar bin Abdul Aziz itu, di sebuah negara yang namanya kita paham konsep rezeki, ada yang ditakdirkan untuk berhidup berkecukupan, ada yang kaya raya, bahkan ada yang kebanyakan hidupnya kasarnya melarat dan kayak gitu. Tapi bukan berarti negara sejahtera itu semuanya kayak. Negara sejahtera itu bisa dibilang kalau tetap ada orang miskin orang kayanya, tapi mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang kaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahagia. Dan orang miskin juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hakikat sejahtera tadi. Negeri sejahtera. Jadi masalahnya ada pemahaman orang-orang kayak gitu, dan itu koreksian. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz ini konsep itu berhasil diterapin, alhamdulillah. Di zaman Umar jangan kira, mesti pernah dengar kisah ada seorang tukang zakat yang ngumpulin zakat, kata Umar, sok silakan, ini harta kamu bagikan dari Baitul Mal, cari orang-orang yang bakal menerima zakat. Dia dari Damaskus, ibu kota Khalifah waktu itu, sampai ke ujung Maroko nggak nemu orang yang pengen nerima zakat. Alasannya sama, nggak apa-apa, udah cukup, kayak gitu. Berarti saking sejahteranya bahkan yang ngomong kayak gitu kadang-kadang orang yang rumahnya sederhana, bahkan ada yang orang yang nggak punya rumah saking bisa ngomong kayak gitu, nggak apa-apa, udah cukup. Mungkin pernah dengar cerita kayak gitu. Berarti di zaman Umar bin Abdul Aziz, konsep atau program pemerataan kekayaan itu berhasil diterapin, di mana semua orang bisa mencukupi kebutuhannya. Terus ada beberapa poin yang lain, kayak misalnya kayak misalnya kalau ada dana kayak misalnya kita sebut zaman sekarang APBN atau APBD.
Oke. Dana kayak misalnya dana operasional negara atau dana operasional daerah.